Kita bertemu lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 13 September kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes lahir di Antioquia, Syria antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ayahnya Sekundus merupakan seorang bangsawan di Antioquia dan komandan pasukan berkuda kerajaan. Ibunya Anthusa adalah seorang ibu yang baik. Yohanes dididik dalam tata cara hidup yang sesuai dengan kebangsawanan mereka. Ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika, ilmu pidato, di bawah bimbingan Libanius, seorang ahli pidato yang terkenal pada masa itu. Libanius bangga akan kepintaran dan kefasihan Yohanes. Sekitar umur 20-an tahun, Yohanes baru dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian bersama dengan beberapa orang temannya, ia mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi di bawah bimbingan Diodorus dari Tarsus, seorang pemimpin sekolah teologi Antioquia. Setelah itu, selama 6 tahun ia hidup menyendiri sebagai rahib di pegunungan Antioquia. Sekembalinya ke kota, Yohanes ditahbiskan menjadi diakon oleh Uskup Melitius, dan pada tahun 386 ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian pertama dari Antioquia. Ia ditugaskan mewartakan Injil di Antioquia. Ia memanfaatkan dengan baik keahliannya berpidato untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Khotbahnya menarik dan mendalam. Ia menguraikan makna kitab suci dengan menerangkan arti setiap teks bagi kehidupan. Sejak itu, Yohanes menjadi seorang imam yang populer di kalangan umat. Sepeninggal Nectarius, Patriark Konstantinopel pada tahun 397, Yohanes dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot. Hal ini mendesak dia untuk melancarkan pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan. Ia memanfaatkan kepandaiannya berpidato untuk melancarkan pembaharuan itu. Khotbahnya sungguh tepat dan mengena, tegas dan terus terang. Sabda Tuhan diterapkannya secara tepat sesuai situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu, ia dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Program pembaruannya ditentang keras. Dalam suatu sinode di Owak, sebuah desa di Kalsedon, ia dikucilkan oleh uskup-uskup lainnya. Akan tetapi tidak lama kemudian ia dipanggil kembali karena reaksi keras dari seluruh umat yang sayang kepadanya. Pada tanggal 9 Juni tahun 404, sekali lagi ia diasingkan karena kritikannya yang pedas terhadap kaisar wanita Eudixia dan pembantu-pembantunya. Banyak penderitaan yang dia alami dalam pengasingan itu. Di sana ia meninggal dunia dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan utama Chrysostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci baik oleh umat maupun oleh para rohaniwan. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 13 September
yakni Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.